Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma gurih dari kaldu sapi yang kaya rempah perlahan memenuhi seluruh dapur. Vina mengaduk panci besar berisi sup buntut itu dengan gerakan sabar dan penuh perhatian. Sudah 3 jam ia berkutat di dapur, memastikan setiap potong buntut sapi empuk sempurna dan bumbunya meresap hingga ke tulang. Ini adalah resep andalan almarhumah ibunya, sebuah hidangan yang selalu berhasil membawa kehangatan dan pujian di setiap acara keluarga. Hari ini, ia berharap keajaiban yang sama bisa terjadi. Ia memasak ini khusus untuk ibu mertuanya, Ibu Warti, yang beberapa hari lalu mengeluh ingin makan masakan rumah yang istimewa. Bagi Vina, setiap usaha kecil untuk menyenangkan mertuanya adalah sebuah langkah untuk merebut hati wanita itu, sebuah pertempuran yang tampaknya tidak pernah ia menangkan. Sejak menikah dengan Aji 3 tahun lalu, Vina merasa seperti sedang berjalan di atas hamparan pecahan kaca. Ia harus berhati-hati dalam setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap tindakan. Namun, selembut apapun ia melangkah, luka itu selalu ada. Dan sumber dari semua luka itu adalah bayangan seorang wanita bernama Rita, mantan kekasih Aji. Di mata Ibu Warti, Rita adalah standar kesempurnaan yang tidak akan pernah bisa Vina capai. Setiap hal tentang Vina selalu dibandingkan, dan selalu kalah telak. Masakannya tidak selezat pesanan Rita dari restoran bintang 5. Pakaiannya tidak semodis pilihan Rita dari butik desainer. Bahkan senyumnya pun dianggap tidak setulus senyum Rita yang katanya mampu meluluhkan hati siapa saja. Vina sudah lelah mendengar nama itu, nama yang terasa seperti kutukan di dalam rumah tangganya sendiri. Pintu dapur bergeser pelan. Ibu Warti masuk dengan daster sutranya yang mewah, wajahnya menyiratkan ketidaksenangan bahkan sebelum ia mengucapkan sepatah kata pun. Matanya melirik ke arah panci besar di atas kompor, hidungnya sedikit terangkat seolah mencium aroma yang tidak ia sukai. "Masak apa kamu? Baunya sampai ke kamarku," ujar Ibu Warti dengan nada datar. Suaranya selalu terdengar seperti itu, dingin dan tanpa emosi, kecuali jika sedang memuji Rita atau putranya, Aji. Vina membalikkan badan dan memasang senyum terbaiknya. "Pagi, Bu. Ini Vina masakin sup buntut spesial," katanya ibu lagi ingin makan yang berkuah dan segar. "Sebentar lagi matang, nanti kita makan siang bersama ya, Bu." Ibu Warti mendekat, melongo ke dalam panci dengan tatapan seorang kritikus makanan paling galak. Ia mengambil sendok bersih, mencicipi sedikit kuahnya. Vina menahan napas, berharap kali ini usahanya dihargai. Hening sejenak. Ibu Warti meletakkan sendok itu kembali dengan bunyi denting yang terasa begitu keras di dapur yang sunyi. "Biasa saja," katanya singkat. "Terlalu banyak lada. Kamu tahu kan, Ibu tidak terlalu suka pedas. Dulu kalau Rita tahu Ibu ingin makan sup buntut, dia tidak akan repot-repot masak begini. Dia langsung telepon restoran langganan Ibu, pesan yang paling enak. Dagingnya lebih empuk, kuahnya lebih pas. Dia tahu betul selera Ibu." Senyum di wajah Vina sedikit goyah, tapi ia berhasil menahannya. Hatinya mencelos. 3 jam usahanya di dapur hanya dinilai dengan satu kata. Biasa saja, lalu disusul dengan perbandingan yang menyakitkan. Selalu seperti itu. Usaha kerasnya tidak pernah terlihat. Yang ada hanyalah kekurangannya jika disandingkan dengan kesempurnaan Rita yang fana. "Maaf, Bu. Mungkin lain kali Vina bisa kurangi ladanya," jawab Vina dengan suara yang berusaha ia jaga agar tetap tenang. "Bukan cuma soal lada. Kualitas dagingnya juga beda. Kamu beli di pasar biasa kan?" Rita selalu memastikan semua bahan makanan untuk ibu itu kualitas premium. Dia tidak pernah perhitungan kalau untuk menyenangkan calon mertuanya. Tambah Ibu Warti lagi, seolah sengaja menaburkan lebih banyak garam di atas luka Vina. Kata, "calon mertua," itu diucapkan dengan penekanan. Sebuah pengingat halus bahwa di matanya, Vina hanyalah pengganti yang tidak sepadan. Tepat saat itu, Aji masuk ke dapur. Pria itu masih mengenakan piyama, rambutnya acak-acakan. Melihat ketegangan antara istri dan ibunya, ia langsung mengambil jalan tengah yang selalu menjadi andalannya, yaitu tidak memihak siapapun namun secara tidak langsung menyalahkan Vina. "Ada apa ini pagi-pagi sudah ramai?" sapanya sambil menuang air putih. "Wah, sup buntut. Enak nih kayaknya. Ibumu bilang masakan Vina kepedasan," kata Vina, mencoba mencari sedikit dukungan dari suaminya. Aji hanya tertawa kecil. "Ya sudah, lain kali jangan pakai lada banyak-banyak, sayang. Kamu kan tahu Ibu sensitif sama rasa pedas. Sudah, jangan diperpanjang. Ibu, ayo kita sarapan roti saja dulu di depan." Aji menggandeng ibunya keluar dari dapur,
meninggalkan Vina sendirian dengan panci besar berisi sup buntut yang kini terasa hambar. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penghargaan. Hanya sebuah nasihat ringan yang seolah-olah menyudutkannya sebagai pihak yang salah. Vina mematikan kompor, menyandarkan punggungnya ke meja dapur, dan memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan kembali rasa sakit dan kecewa yang sudah menjadi menu sarapannya setiap hari. Ia harus kuat. Demi Aji, demi pernikahan ini. Begitu pikirnya, sebuah mantra yang terus ia ulang setiap kali hatinya nyaris hancur. Puncak dari segalanya terjadi seminggu kemudian. Hari itu adalah jadwal arisan bulanan Ibu Warti yang diadakan di rumah mereka. Sejak pagi, Vina sudah sibuk memastikan semuanya sempurna. Ia memesan catering dari restoran terbaik, menata ruang tamu dengan bunga segar, dan menyiapkan minuman serta kue-kue kecil di atas meja. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah menantu dan nyonya rumah yang baik, setidaknya di depan teman-teman mertuanya. Para tamu mulai berdatangan, ibu-ibu sosialita dengan tas bermerek dan perhiasan yang berkilauan. Vina menyambut mereka semua dengan ramah, senyumnya tidak pernah lepas dari bibir. Ia melayani mereka satu persatu, menuangkan teh, menawarkan kue, dan sesekali ikut dalam obrolan ringan mereka. Ibu Warti tampak menikmati perannya sebagai tuan rumah, tertawa dan bergosip dengan teman-temannya. Untuk sesaat, Vina merasa lega. Mungkin hari ini akan berjalan lancar. Seorang teman dekat Ibu Warti, Tante Rini, memuji Vina secara terbuka. Warti, kamu beruntung sekali punya menantu seperti Vina. Sudah cantik, baik, ramah pula. Rumahmu jadi lebih hidup sejak ada dia. Vina yang sedang meletakkan nampan di meja tersipu malu mendengar pujian itu. Hatinya menghangat. Inilah pengakuan yang selama ini ia dambakan. Ia melirik ke arah mertuanya, berharap melihat sedikit saja raut kebanggaan di wajah wanita itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ibu Warti tertawa kecil, tawa yang terdengar meremehkan. Ah, Rini, kamu bisa saja. Vina baik sih, tapi biasa saja, katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya dengan jelas. Ruangan yang tadinya ramai oleh celoteh dan tawa mendadak menjadi lebih senyap. Semua mata kini tertuju pada Ibu Warti dan Vina. Ibu Warti melanjutkan kalimatnya, seolah sedang menyampaikan sebuah pengumuman penting. Coba kalau Rita yang jadi menantuku, wah, ceritanya pasti beda. Dia itu kelasnya internasional. Cerdas, pandai bergaul, dan tahu cara memanjakan orang tua. Aku yakin, kalau dia menantuku, pasti tanganku ini sudah penuh perhiasan baru dari Eropa setiap kali dia pulang dari perjalanan bisnisnya. Bukan cuma kue dari catering lokal begini. Dunia Vina seakan runtuh saat itu juga. Hinaan itu begitu telak, begitu terbuka, dan dilakukan di hadapan banyak orang. Rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian. Wajahnya terasa panas, telinganya berdengung. Ia bisa merasakan tatapan iba dari beberapa teman mertuanya, dan tatapan merendahkan dari yang lain. Ia ingin lari, berteriak, atau menangis. Tapi ia tidak bisa melakukan apapun. Kakinya seolah terpaku di lantai. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Vina mengangkat wajahnya dan kembali tersenyum. Senyum yang paling getir, paling palsu, namun juga paling kuat yang pernah ia tampilkan. Ia menatap mertuanya, lalu kepada para tamu yang menatapnya dengan canggung. Ibu bisa saja bercandanya, ucap Vina dengan suara yang bergetar namun berhasil ia kendalikan. Silakan dinikmati kuenya, tante-tante. Ia kemudian berbalik badan, berjalan dengan punggung tegak menuju dapur. Di balik pintu dapur yang tertutup, senyum itu akhirnya luntur. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan sebuah kesadaran baru. Sesuatu di dalam dirinya telah retak tanpa bisa diperbaiki lagi. Di bawah meja makan ruang tamu, tangannya yang tidak terlihat oleh siapapun terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bilik lukanya sudah terlalu penuh, dan ia tahu, senyumnya tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Suasana di rumah terasa dingin selama beberapa hari setelah insiden arisan. Vina menjadi lebih pendiam. Ia masih menjalankan tugasnya sebagai istri dan menantu, tetapi ia melakukannya seperti robot. Senyumnya masih ada, namun matanya kosong. Aji tampaknya menyadari perubahan itu, tetapi ia memilih untuk tidak membahasnya. Sebuah kebiasaan buruknya untuk lari dari masalah. Sementara itu, Ibu Warti justru bersikap seolah tidak ada apa-apa. Wanita itu merasa menang setelah berhasil mempermalukan Vina di depan teman-temannya, menegaskan posisinya sebagai penguasa di rumah itu. Ia mengira Vina telah menerima nasibnya. Ia salah besar. Keheningan itu pecah pada suatu pagi yang cerah.
Vina sedang menyiram tanaman di teras belakang ketika Ibu Warti menghampirinya dengan sebuah tablet di tangan. Wajahnya tampak ceria, sebuah pemandangan langka yang biasanya menjadi pertanda buruk bagi Vina. "Vina, sini deh, lihat. Cantik sekali kan tas ini?" Ibu Warti menunjukkan layar tabletnya. Terpampang gambar sebuah tas tangan dari merek desainer ternama Eropa, edisi terbatas dengan harga yang setara dengan sebuah mobil LCGC baru. Vina meliriknya sekilas. "Iya, Bu. Cantik," jawabnya singkat, lalu kembali fokus pada tanamannya. Ibu Warti tidak puas dengan tanggapan dingin itu. Ia mendekat, memaksa Vina untuk melihat lebih jelas. "Lihat dong detailnya. Ini kulit asli buaya. Ulang tahun Tante Rini sebentar lagi, Ibu harus datang dengan penampilan paling wah. Kalau Ibu pakai tas ini, semua teman arisan pasti iri. Kamu belikan ya buat Ibu?" Ini bukan sebuah permintaan. Ini adalah perintah yang dibalut dengan pertanyaan basa-basi. Selama ini, Vina sering menuruti keinginan-keinginan materialistis mertuanya, membeli pakaian, sepatu, atau perhiasan, semuanya demi menjaga kedamaian. Ia menganggapnya sebagai biaya untuk membeli sedikit ketenangan. Namun, hari ini berbeda. Luka dari insiden arisan itu masih basah. Kesabarannya sudah mencapai titik terendah. Vina meletakkan selang airnya. Ia menatap mertuanya dengan tenang, tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Maaf, Bu. Sepertinya tidak bisa." Ibu Warti terkejut. Alisnya terangkat. "Tidak bisa? Apa maksudmu tidak bisa? Kamu tidak punya uang? Bukankah gajimu besar?" tanyanya dengan nada menuduh. "Bukan soal uangnya, Bu," jawab Vina dengan suara datar. "Tapi pengeluaran kita bulan ini sudah sangat banyak. Cicilan rumah, mobil, kartu kredit. Lagi pula, tas seharga ratusan juta rasanya terlalu berlebihan. Mungkin bisa cari alternatif lain yang bagus juga, tapi harganya lebih masuk akal." Logika Vina sama sekali tidak diterima oleh Ibu Warti. Baginya, penolakan ini adalah sebuah pembangkangan. Wajah cerianya berubah menjadi masam. Ia merasa otoritasnya sebagai ibu mertua sedang ditantang. "Alternatif? Kamu mau Ibu pakai tas palsu dan jadi bahan tertawaan? Kamu ini memang dasar menantu pelit. Perhitungan sekali dengan mertua sendiri. Pantas saja rezekimu tidak lancar." Hardik Ibu Warti, suaranya mulai meninggi. Vina menarik napas panjang. Ia sudah menduga reaksi ini. "Bukan begitu, Bu. Kita hanya perlu mengatur prioritas keuangan. Itu saja." "Prioritas? Kebahagiaan Ibu bukan prioritasmu. Begitu?" serang Ibu Warti lagi. Tepat saat itu, Aji keluar dari dalam rumah, tertarik oleh suara ribut-ribut. Pemandangan yang sama terulang lagi, istri dan ibunya di ambang pertengkaran. "Ada apa lagi ini?" tanya Aji, nadanya terdengar lelah. "Ini istrimu. Pelitnya bukan main. Ibu cuma minta dibelikan satu tas saja tidak boleh. Padahal dia gajinya ratusan juta sebulan." Adu Ibu Warti kepada putranya, memasang wajah paling teraniaya. Aji menatap Vina dengan tatapan memohon. "Sudahlah, Vin. Turuti saja kemauan Ibu. Kasihan kan? Cuma tas satu. Nanti aku yang ganti uangmu, janji," bujuknya dengan suara pelan. Vina menatap suaminya dengan kecewa. Janji yang sama, janji yang ia tahu tidak akan pernah ditepati. Aji tidak punya penghasilan sendiri yang cukup. Pekerjaannya di perusahaan keluarga Vina hanyalah sebuah jabatan hadiah. Gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan mobil mewah yang ia pakai. Semua aset, semua kemewahan yang mereka nikmati, berasal dari kerja keras Vina. "Tidak bisa, Aji," kata Vina tegas. "Ini bukan lagi soal uang atau tas. Ini soal prinsip dan harga diri. Selama ini aku sudah cukup diam dan menuruti semuanya." Jawaban tegas Vina seolah menyulut api yang lebih besar. Bagi Aji, itu adalah penolakan terhadapnya. Bagi Ibu Warti, itu adalah deklarasi perang. Wanita tua itu melangkah maju, menunjuk lurus ke wajah Vina dengan jari telunjuknya yang gemetar karena amarah. "Oh, sudah berani melawan kamu sekarang ya? Sudah merasa hebat karena punya banyak uang? Aku tidak heran. Wanita sepertimu memang tidak punya hati. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak ada apa-apanya." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Vina, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan terlihat lemah lagi. "Aku istrimu, Aji. Dan aku menantumu, Bu," jawabnya lirih namun jelas. Ibu Warti tertawa sinis. Tawa yang paling menyakitkan yang pernah Vina dengar. Lalu, keluarlah kalimat pamungkas itu,
senjata paling beracun yang selalu ia simpan untuk menghancurkan Vina. "Kamu itu tidak sebaik Rita, mantan dari anakku," teriaknya, suaranya bergema di seluruh halaman belakang. "Dia selalu ngasih uang dan barang-barang yang aku mau, tidak sepertimu. Dia tahu cara membuat ibu bahagia. Dasar menantu medit. Harusnya dia yang jadi menantuku, bukan wanita miskin sepertimu." "Hening," kata wanita miskin, itu terasa seperti tamparan keras di wajah Vina. Ironis. Wanita yang membiayai seluruh kehidupan mewah mereka, yang membayar atap di atas kepala mereka, disebut miskin. Hati Vina yang tadinya hanya retak, kini hancur berkeping-keping. Tapi dari reruntuhan hatinya, tidak ada lagi kesedihan. Yang muncul adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat jernih. Semua pengorbanannya. Semua rasa sakit yang ia telan. Semua senyum palsu yang ia pasang. Semuanya sia-sia. Ia sudah selesai. Vina mengangkat wajahnya. Air mata yang tadi menggenang sudah hilang. Digantikan oleh tatapan mata yang begitu dingin, hingga membuat Aji dan Ibu Warti bergidik. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. "Oke Bu," ucapnya dengan suara yang anehnya sangat tenang. "Kalau begitu, suruh dia yang bayar semua tagihanmu. Aku sudah capek membiayai hidup kalian." Aji dan Ibu Warti membeku. Mereka tidak pernah mendengar Vina berbicara dengan nada seperti ini. Ada ancaman yang tidak terucap di balik ketenangannya. Ibu Warti, yang merasa harga dirinya terinjak-injak oleh jawaban Vina, berusaha merebut kembali kendali dengan amarah. "Apa maksudmu membiayai kami? Jangan mengarang cerita kamu. Kamu pikir kami hidup dari uangmu?" "Tentu saja. Rumah ini, mobil itu, semua kartu kredit kalian, tagihan listrik, air, internet, bahkan gaji pembantu, semuanya aku yang bayar. Termasuk uang bulanan 15 juta yang setiap bulan aku transfer untuk ibu." Jelas Vina satu persatu, suaranya tetap datar, setiap kata seperti sebuah palu godam. Ibu Warti tertawa lebih keras, tawa yang terdengar gugup. Ia melirik Aji, mencari dukungan. "Lihat anakmu, istrimu sudah gila. Dia mengarang cerita soal uang bulanan. Jangan ngaco kamu," bentaknya pada Vina. Lalu ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Sebuah kalimat penyangkalan yang jujur namun justru membuka sebuah pengkhianatan yang jauh lebih besar. "Uang apa? Jangan ngaco. Aku tidak pernah terima uang sepeser pun darimu." Vina tertegun. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan penuh. Ibu Warti tidak sedang berbohong. Vina bisa melihatnya dari mata wanita itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap mertuanya, lalu tatapannya beralih ke suaminya, Aji, yang tiba-tiba terlihat sangat pucat dan mulai menghindari tatapan matanya. Dunia Vina seakan berhenti berputar. Sebuah pertanyaan mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Jika mertuanya tidak pernah menerima uang bulanan 15 juta itu, lalu selama 3 tahun ini, kemana perginya semua uang itu? Kepada siapa Aji memberikan nomor rekening itu? Kalimat penyangkalan Ibu Warti terus terngiang di telinga Vina, berputar tanpa henti seperti kaset rusak. "Aku tidak pernah terima uang sepeser pun darimu." Gema kalimat itu lebih menusuk daripada teriakan hinaan yang sudah biasa ia terima. Dalam benaknya, Vina mencoba mencari penjelasan lain. Mungkinkah mertuanya hanya berpura-pura karena marah? Mungkinkah ia sengaja mengatakan itu untuk membuatnya terlihat lebih buruk di depan Aji? Tapi tidak. Vina melihat kejujuran di mata wanita itu, sebuah kebingungan tulus yang tidak mungkin dipalsukan. Kebingungan itulah yang menakutkan. Di halaman belakang yang tiba-tiba terasa begitu sunyi, Vina menatap lekat pada Aji. Suaminya, pria yang tidur seranjang dengannya setiap malam, kini terlihat seperti orang asing. Wajahnya pucat pasi, matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan Vina dengan segala cara. Ia tampak seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. "Bu, sudahlah, jangan bicara yang aneh-aneh karena emosi," kata Aji cepat, suaranya sedikit gemetar. Ia mencoba meraih lengan ibunya, seolah ingin menghentikannya bicara lebih jauh. Vina juga, "Sudah ya, jangan diteruskan. Ayo kita semua masuk, tenangkan diri." Ia berusaha terdengar seperti penengah, padahal Vina tahu, ia sedang berusaha keras menutup-nutupi sesuatu. Sesuatu yang sangat besar. Vina tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Aji, tatapan matanya menuntut sebuah jawaban yang tidak perlu lagi diucapkan. Dalam diamnya, Vina seolah berkata, "Aku tahu kamu berbohong." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Vina berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ia tidak membanting pintu atau menunjukkan amarah.
Ia hanya berjalan dengan langkah yang tenang dan mantap, meninggalkan Aji dan ibunya yang masih berdiri canggung di halaman. Keheningan dan ketenangan Vina justru terasa jauh lebih mengintimidasi daripada amukan apapun. Malam itu, Vina tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, memunggungi Aji yang pura-pura sudah tertidur pulas, napasnya dibuat teratur dan berat. Tapi Vina tahu suaminya sama terjaganya seperti dirinya. Vina memejamkan mata, dan kepingan-kepingan puzzle yang selama ini berserakan di benaknya mulai menyatu. Ia teringat betapa Aji bersikeras untuk mengurus sendiri transfer uang bulanan untuk ibunya. Biar aku saja, sayang. Sekalian aku mau atur beberapa hal di rekeningku. Begitu alasannya dulu. Vina, yang percaya penuh pada suaminya, tidak pernah menaruh curiga. Ia teringat betapa seringnya Rita, sang mantan kekasih, memamerkan liburan mewah, barang-barang baru, dan kehidupan glamor di media sosialnya, bahkan setelah putus dari Aji. Teman-temannya sering bertanya, bagaimana bisa Rita masih hidup mewah? Apa dia dapat warisan? Vina selalu mengabaikannya, berpikir itu bukan urusannya. Kini, sebuah kemungkinan yang mengerikan mulai merayap di benaknya. Uang bulanan 15 juta. Jika dikalikan 3 tahun, totalnya lebih dari setengah miliar rupiah. Apakah mungkin? Apakah suaminya, pria yang ia cintai dan percayai, tega melakukan pengkhianatan sebesar itu? Pertanyaan itu membakar jiwanya. Ia harus tahu kebenarannya. Malam itu juga, Vina menunggu hingga suara detak jam di dinding terdengar paling nyaring, menandakan rumah sudah benar-benar larut dalam keheningan. Ia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan sepelan mungkin, memastikan tidak ada derit sedikitpun yang bisa membangunkan Aji. Ia berjalan tanpa suara menuju ruang kerjanya, tempat laptopnya berada. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena takut akan kebenaran yang mungkin akan ia temukan. Ia duduk di kursi kerjanya, ruangan itu gelap gulita kecuali cahaya dari layar laptop yang ia buka. Jari-jarinya terasa dingin saat ia mengetikkan alamat situs internet banking. Setiap klik terasa seperti dentuman palu godam di dadanya. Setelah berhasil masuk, ia menatap deretan menu di layar. Biasanya ia hanya memeriksa saldo atau melakukan pembayaran tagihan. Malam ini, tujuannya berbeda. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengarahkan kursor ke menu riwayat transaksi. Ia mengatur rentang tanggal selama 3 tahun ke belakang. Daftar panjang transaksi pun muncul. Di sana, rapi berbaris setiap bulan, sebuah transaksi berulang dengan keterangan yang selalu sama, transfer dana bulanan, Ibu. Vina menatap keterangan itu dengan nanar. Keterangan yang ia tulis sendiri dengan penuh ketulusan, berpikir uang itu akan digunakan untuk kebahagiaan mertuanya, sebagai tanda baktinya. Betapa naifnya dia. Selama ini, ia tidak pernah sekalipun mengklik untuk melihat detail penerimanya. Ia terlalu percaya. Kepercayaan itulah yang kini menghancurkannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya. Ia menggerakkan kursor ke salah satu transaksi itu, transaksi paling baru dari awal bulan ini. Ia mengkliknya. Sebuah jendela kecil muncul di layar, menampilkan detail lengkap transaksi. Matanya terpaku pada satu baris. Nama penerima. Jantung Vina serasa berhenti berdetak. Waktu seakan melambat. Huruf-huruf yang tertera di layar itu seolah melompat keluar dan menampar wajahnya dengan keras. Bukan nama Warti yang ada di sana. Bukan nama mertuanya. Melainkan sebuah nama yang selama ini menjadi hantu dalam pernikahannya. Nama penerima, Rita Ayudhya. Vina tersentak mundur, tangannya terlepas dari mouse. Ia menutup mulutnya rapat-rapat untuk menahan suara jeritan yang nyaris keluar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia kembali menatap layar, berharap matanya salah. Ia mengklik transaksi dari bulan sebelumnya. Sama. Rita Ayudhya. Ia mengklik transaksi dari setahun yang lalu. Sama. Rita Ayudhya. Ia terus mengklik secara acak, mundur hingga ke transaksi 3 tahun lalu, bulan pertama setelah mereka menikah. Semuanya sama. Sejak awal, uang itu tidak pernah sekalipun sampai ke tangan mertuanya. Semuanya, setiap rupiahnya, masuk rekening wanita itu. Sebuah rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuhnya. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini adalah sebuah konspirasi. Aji tidak hanya mencuri uangnya, ia telah membiayai kehidupan wanita lain menggunakan hasil kerja keras istrinya. Semua liburan mewah Rita, semua tas dan sepatu desainer yang dipamerkannya, semuanya dibeli dengan keringat Vina. Hinaan Ibu Warti yang membandingkannya dengan Rita kini terasa seperti lelucon paling kejam di dunia. Tentu saja Rita bisa memanjakan Ibu Warti. Tentu saja Rita bisa memberikan hadiah-hadiah kecil sesekali.
Karena modal untuk semua itu berasal dari Vina sendiri. Ia telah mendanai saingannya sendiri tanpa ia sadari. Vina tidak menangis. Rasa sakit di hatinya terlalu dalam untuk bisa diungkapkan dengan air mata. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang luar biasa, seolah seluruh perasaannya telah disedot habis. Cinta, kepercayaan, harapan, semuanya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kemarahan yang membeku. Ia menatap pantulan wajahnya di layar laptop yang gelap. Wajah seorang wanita bodoh yang telah dikhianati habis-habisan. Tapi di balik tatapan kosong itu, sesuatu yang baru mulai terbentuk. Sebuah ketegasan yang dingin dan setajam baja. Pernikahan ini sudah berakhir. Cinta ini sudah mati. Tidak akan ada lagi pengampunan. Tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Yang ada hanyalah perhitungan. Ia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya, dan ia akan memastikan mereka berdua, Aji dan Rita, membayar setiap detik penderitaan yang telah mereka timpakan padanya. Permainan mereka mungkin sudah berjalan selama 3 tahun. Tapi malam ini, permainan itu telah usai. Dan Vina yang akan menentukan babak akhirnya. Pagi menjelang dengan warna pucat yang sama seperti wajah Vina, namun jiwa di dalamnya telah berubah total. Ia bangun sebelum alarm berbunyi, bukan karena gelisah, tetapi karena sebuah energi baru yang dingin dan fokus mengalir di dalam dirinya. Ia mandi dan berpakaian dengan gerakan yang efisien dan tanpa emosi. Hari ini ia memilih setelan kerja berwarna hitam yang paling tajam yang ia miliki. Saat ia keluar dari kamar, Aji baru saja bangun. Ia menatap Vina dengan ekspresi cemas dan bersalah, mencoba membuka percakapan. "Pagi, sayang. Kamu mau sarapan apa? Biar aku siapkan," tawar Aji, suaranya terdengar ragu. Vina menatapnya sekilas, tatapan matanya sedingin es. "Tidak perlu. Aku minum kopi di kantor," jawabnya singkat, lalu berjalan melewatinya begitu saja seolah Aji adalah perabotan tak terlihat. Di meja makan, Ibu Warti sudah duduk. Wajahnya masih masam sisa pertengkaran kemarin. Ia melirik Vina dengan sinis, mengharapkan permintaan maaf atau setidaknya wajah murung dari menantunya. Namun yang ia dapatkan adalah punggung Vina yang tegak lurus berjalan menuju pintu depan, mengabaikan keberadaan mereka berdua sepenuhnya. Keheningan Vina yang menusuk itu jauh lebih menakutkan daripada pertengkaran apapun. Ia tidak marah, ia tidak sedih. Ia sudah selesai. Begitu tiba di kantornya yang luas dan sunyi, sebelum stafnya yang lain berdatangan, Vina duduk di kursi kebesarannya. Ia tidak membuka dokumen pekerjaan. Ia mengambil ponselnya, membuka daftar kontak, dan jarinya berhenti pada satu nama. Pak Indra, personal banker kepercayaannya. Ia menarik napas sekali, lalu menekan tombol panggil. "Selamat pagi, Pak Indra." "Vina di sini," sapanya dengan suara yang profesional dan tenang. "Pagi, Bu Vina. Ada yang bisa saya bantu?" jawab suara ramah di seberang. "Iya, Pak. Saya perlu melakukan beberapa restrukturisasi dan pengamanan aset pada semua akun saya, dan saya butuh ini dieksekusi segera, pagi ini juga," kata Vina, tanpa basa-basi. Ada jeda sejenak. "Tentu, Bu. Apa saja yang perlu kami lakukan?" Vina mulai memberikan instruksinya satu persatu, dengan jelas dan tanpa keraguan. "Pertama, saya minta semua kartu kredit dan debit tambahan yang terhubung dengan rekening utama saya atas nama Aji Wiryawan untuk dibekukan saat ini juga. Nonaktifkan semuanya." "Baik, Bu. Dibekukan segera," catat Pak Indra. "Kedua," lanjut Vina, "blokir semua akses mobile banking dan internet banking dari perangkat yang terdaftar atas nama Aji untuk semua rekening bersama. Saya mau hanya saya yang punya kendali penuh atas semua akses digital." "Bisa dilakukan, Bu. Akan kami proses." Ketiga, dan ini yang paling penting, hentikan semua jadwal pembayaran otomatis atau auto debit dari rekening saya, tanpa terkecuali. Cicilan rumah di alamat Jalan Cendana nomor 12, cicilan mobil sedan mewah dengan plat nomor B1 Aji, tagihan asuransi jiwa atas nama Aji Wiryawan, dan semua tagihan utilitas lainnya. Hentikan semuanya hari ini. Biarkan saja gagal bayar. Saya tidak akan menanggungnya lagi." Pak Indra terdiam sejenak, jelas terkejut dengan instruksi drastis itu. "Baik, Bu Vina. Semua perintah pembayaran otomatis akan kami batalkan." "Apakah semuanya baik-baik saja, Bu?" tanyanya hati-hati. "Saya hanya sedang mengamankan aset dan investasi saya dari risiko tinggi, Pak Indra," jawab Vina dingin. "Tolong laksanakan semua instruksi saya secepatnya. Saya tunggu konfirmasinya melalui email." "Baik, Bu. Akan segera kami laksanakan." Setelah menutup telepon, Vina tidak berhenti. Ia belum selesai.
Ia mencari nomor telepon dari perusahaan leasing yang membiayai mobil mewah yang dipakai Aji dan mertuanya. Ia menelepon bagian layanan pelanggan. "Selamat pagi. Saya Vina, penanggung jawab atas kontrak pembiayaan mobil sedan dengan nomor polisi B1 Aji," ujarnya lugas. "Saya ingin memberitahukan secara resmi bahwa terhitung sejak hari ini, saya tidak akan melanjutkan pembayaran cicilan bulanan untuk unit tersebut. Silakan tim Anda memprosesnya sesuai prosedur standar penarikan unit. Terima kasih." Tanpa menunggu jawaban dari operator yang kebingungan, Vina menutup telepon. Target berikutnya, bank yang menangani kredit pemilikan rumah yang ditempati mertuanya, sebuah rumah mewah yang juga sepenuhnya atas nama dan tanggungan Vina. Panggilan telepon yang sama singkat dan tegasnya ia lakukan. Ia mencabut tanggung jawabnya sebagai penjamin dan pembayar. Ia menyerahkan nasib rumah itu pada prosedur penyitaan bank. Badai senyap yang ia lancarkan mulai bergerak. Sementara itu, di sebuah restoran hotel bintang 5, Aji sedang berusaha menenangkan Rita. Wanita itu merajuk karena drama keluarga. Aji membuatnya tidak bisa mendapatkan tas yang ia inginkan. Untuk menebusnya, Aji mengajaknya makan siang mewah dan berjanji akan segera mentransfer uang lebih untuknya. "Aku benar-benar tidak tahan dengan istrimu itu. Pelit sekali. Untung saja kamu pintar, jadi aku tidak perlu berurusan dengannya," celoteh Rita sambil memoles lipstiknya. Aji hanya tersenyum kecut. "Tenang saja, sayang. Selama aku ada, semua kebutuhanmu pasti terpenuhi. Kamu adalah prioritasku." Makanan penutup mereka tiba. Setelah selesai, Aji memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Dengan gaya angkuh, ia mengeluarkan kartu kredit utamanya, kartu Black Card, yang statusnya selalu ia banggakan, tidak menyadari bahwa kartu itu hanyalah kartu tambahan dari rekening istrinya. Ia menyerahkannya kepada pelayan. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah canggung. "Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak." Aji mengerutkan kening. "Mungkin gangguan jaringan. Coba lagi," perintahnya, sedikit kesal. Pelayan itu mencoba sekali lagi di mesin yang berbeda. Ia kembali dengan jawaban yang sama. "Masih sama, Pak, ditolak." Wajah Aji mulai memerah karena malu. Rita menatapnya dengan pandangan bertanya. "Ada apa, Ji? Jangan bilang kamu lupa bayar tagihan." "Tidak mungkin," desis Aji. Ia mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya, kartu platinum. "Coba yang ini." Pelayan itu pergi dan kembali dengan lebih cepat. "Mohon maaf, Pak, yang ini juga tidak bisa." Keringat dingin mulai membasahi pelipis Aji. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan panik, ia mengeluarkan ponselnya, berniat melakukan transfer langsung dari aplikasi mobile banking. Ia membuka aplikasi, memasukkan kata sandinya, dan saat mencoba masuk ke menu transfer, sebuah notifikasi berwarna merah menyala di tengah layar, menghalangi semua aksesnya. Pesan itu singkat, jelas, dan terasa seperti hukuman mati baginya. "Akses Anda ke rekening ini telah dibekukan oleh pemilik utama." Aji menatap layar ponselnya dengan mata terbelalak. Dunianya runtuh dalam sepersekian detik. Ia mengerti sekarang. Ini bukan gangguan teknis. Ini adalah perbuatan Vina. Keheningan istrinya pagi ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan awal dari sebuah serangan balasan yang mematikan. Ia terdampar di restoran mewah, tanpa uang sepeser pun, di hadapan kekasihnya yang kini menatapnya dengan pandangan curiga dan jijik. Badai senyap itu telah menghantam target pertamanya. Kepala Aji terasa berputar. Notifikasi merah di layar ponselnya terasa seperti sebuah vonis. Ia mencoba menutup dan membuka kembali aplikasi itu, berharap itu hanyalah kesalahan sistem, tetapi pesan yang sama terus muncul, dingin dan tak terbantahkan. Ia terputus. Di seberangnya, Rita menatapnya dengan tidak sabar. Lengannya terlipat di dada, ketukan jemarinya di atas meja menjadi irama yang mengiringi kepanikan Aji. Wajah pelayan yang menunggu dengan canggung menambah rasa terhina yang membakar tenggorokannya. Ia, Aji Wiryawan, yang selalu dilihat sebagai pangeran kaya raya, kini tidak bisa membayar tagihan makan siangnya sendiri. "Jadi bagaimana? Kamu mau kita mencuci piring di sini?" sindir Rita, suaranya setajam silet. Kesabarannya sudah habis. Aji menelan ludah, harga dirinya hancur lebur. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia menggulir daftar kontaknya, melewati nama-nama kolega yang akan menertawakannya, dan berhenti pada satu nama, seorang teman lama yang berutang budi padanya. Dengan suara berbisik yang penuh rasa malu, ia meminjam uang melalui telepon, berjanji akan mengembalikannya besok. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya kemudian, transferan itu masuk. Ia bisa membayar tagihan.
Tapi kerusakan sudah terjadi. Saat mereka berjalan keluar dari restoran, tidak ada lagi kemesraan. Rita berjalan beberapa langkah di depannya, menjaga jarak, tatapannya dingin. Citra Aji sebagai sumber uang yang tak terbatas telah retak. Begitu masuk ke dalam mobil, amarah Aji yang tertahan akhirnya meledak. Ia membanting setir mobil dengan keras, membuat Rita terlonjak kaget. Ia segera menekan nomor Vina, napasnya memburu. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama, seolah Vina memang sudah menunggunya. "Vina, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu gila ya?" teriak Aji langsung, tanpa basa-basi. Di seberang telepon, yang terdengar bukanlah kepanikan atau rasa takut, melainkan keheningan yang tenang. Lalu suara Vina terdengar, datar dan tanpa emosi. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama, Aji. Mengamankan aset pribadiku." "Aset pribadimu? Itu uang kita. Aku suamimu," balas Aji, suaranya meninggi. Tawa kecil yang dingin terdengar dari Vina. "Uang kita? Mari kita perjelas, Aji. Itu uangku. Uang dari perusahaan yang kurintis dari nol. Uang dari hasil kerjaku siang dan malam. Sementara kamu? Apa kontribusimu selain menghabiskannya untuk wanita lain?" Jantung Aji serasa diremas. Vina tahu. Entah bagaimana, ia tahu segalanya. "Aku tidak tahu apa maksudmu," elaknya, suaranya kini terdengar lemah. "Oh, kamu tahu persis apa maksudku," lanjut Vina, nadanya setajam pisau bedah. "Sampaikan salamku pada Rita Ayudhya. Kuharap dia menikmati setiap sen dari 500 000 lebih uangku yang sudah kamu berikan padanya selama 3 tahun ini. Anggap saja itu pesangon dariku." Aji terdiam 1000 bahasa. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Ia tertangkap. "Vina, aku bisa jelaskan. Ini semua salah paham." Aji mencoba, suaranya putus asa. "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah sangat jelas bagiku. Mulai hari ini, semua fasilitas yang kamu nikmati dari uangku sudah berakhir. Selamat belajar hidup mandiri, Aji. Kamu pasti bisa, kan? Bukankah kamu pria yang hebat?" sindir Vina, sebelum akhirnya menutup telepon. Bunyi, tut-tut-tut, yang panjang terasa seperti suara pintu penjara yang ditutup di depan wajah Aji. Ia menatap kosong ke depan. Di sampingnya, Rita menatapnya dengan mata menyipit. "Apa maksudnya? Uang apa 500 000? Apa benar semua kartu kredit itu uang dia?" cecar Rita, nadanya menuntut. Aji tidak menjawab. Ia terlalu syok untuk merangkai kata. Kepanikan yang lebih besar mulai menjalari dirinya. Jika Vina memblokir semua kartunya, itu berarti ia juga tidak bisa lagi mentransfer uang untuk Rita. Dan jika Vina tahu soal transferan itu, maka badai ini baru saja dimulai. Benar saja. Gelombang kedua dari serangan Vina datang tidak lama kemudian, dan kali ini targetnya adalah sang ratu, Ibu Warti. Sore itu, Ibu Warti sedang menikmati teh di teras depan rumah mewahnya. Masih kesal dengan sikap Vina tapi yakin pada akhirnya menantunya itu akan bertekuk lutut. Tiba-tiba, sebuah mobil derek berhenti tepat di depan gerbang rumahnya, diikuti oleh 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam dari sebuah perusahaan leasing. Mereka turun dan berjalan mendekat. "Selamat sore." "Benar ini kediaman Ibu Warti?" sapa salah satu pria itu dengan sopan namun tegas. "Iya, saya sendiri." "Ada apa ya?" jawab Ibu Warti dengan angkuh. "Kami dari perusahaan pembiayaan Mega Finance. Kami ditugaskan untuk menarik unit mobil sedan dengan nomor polisi B1 Aji, karena adanya pembatalan pembayaran sepihak dari penanggung jawab kredit, Ibu Vina." Dunia Ibu Warti seakan berhenti berputar. Teh di cangkirnya nyaris tumpah. "Apa? Mana bisa begitu? Ini pasti kesalahan. Menantu saya tidak mungkin melakukan itu," serunya panik. "Kami hanya menjalankan tugas sesuai surat perintah, Bu. Pembatalan sudah dikonfirmasi langsung oleh Ibu Vina pagi tadi. Mohon kerjasamanya untuk menyerahkan kunci dan surat-surat kendaraan," kata pria itu lagi, nadanya tidak bisa ditawar. Wajah Ibu Warti pucat pasi. Mobil itu adalah simbol statusnya. Ia memakainya untuk arisan, untuk pamer kepada teman-temannya. Diambil? Di depan mata para tetangga? Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia segera menelepon Aji. "Aji, cepat pulang. Ada orang mau mengambil mobil kita. Mereka bilang Vina yang suruh." "Ini bagaimana ini?" jeritnya di telepon, histeris. Aji yang baru saja tiba di dekat rumah setelah perjalanan yang menegangkan dengan Rita, mendengar jeritan ibunya dan langsung mengerti. Gelombang kedua telah tiba. "Tenang, Bu. Aku segera ke sana."
Ia memarkir mobilnya dengan sembarangan dan berlari menuju rumahnya, meninggalkan Rita yang semakin bingung dan kesal di dalam mobil. Aji tiba dan mendapati ibunya sedang berdebat sengit dengan petugas leasing. Aji mencoba bernegosiasi, memohon, bahkan mengancam. Tapi semuanya sia-sia. Surat perintah itu sah, dan Vina adalah penanggung jawab resminya. Dengan berat hati dan rasa malu yang luar biasa, di bawah tatapan para tetangga yang mulai berkerumun, Aji menyerahkan kunci mobil itu. Mobil sedan mewah yang selalu ia banggakan ditarik ke atas mobil derek dan dibawa pergi. Ibu Warti terduduk lemas di sofa ruang tamu, napasnya tersengal-sengal. Ia tidak percaya ini terjadi. Di tengah kepanikannya, hanya ada satu orang yang bisa ia salahkan. Dengan jari-jari yang gemetar karena marah, ia menekan nomor Vina. "Vina, tega sekali kamu mempermalukan kami seperti ini. Apa salah kami?" bentak Ibu Warti begitu telepon tersambung. Suara Vina di seberang terdengar sangat tenang, ketenangan yang mengerikan. "Tidak ada yang mempermalukan ibu. Saya hanya berhenti membayar cicilan untuk barang yang tidak saya gunakan. Bukankah itu wajar?" "Wajar katamu? Kamu sengaja membuat kami menderita. Kamu menantu tidak tahu diuntung." "Oh, begitu," jawab Vina. "Kalau begitu, saya punya solusi yang bagus untuk ibu. Kenapa ibu tidak coba telepon Rita? Bukankah ibu bilang dia calon menantu yang lebih baik? Dia selalu memberi ibu uang dan barang-barang yang ibu mau, kan? Coba saja minta dia belikan mobil baru untuk ibu. Siapa tahu dia bisa." "Skakmat." Kalimat itu menampar Ibu Warti dengan keras. Ia terdiam, lidahnya keluh. Logika Vina yang dingin dan tajam itu tidak bisa ia bantah. Tapi Vina belum selesai. Atau mungkin ibu bisa minta dia bantu bayar cicilan rumah ini? Karena pagi tadi saya juga sudah memberitahu pihak bank bahwa saya berhenti membayar cicilan rumah yang ibu tempati. Mungkin surat peringatan pertama akan datang besok atau lusa. Sebaiknya ibu mulai berkemas dari sekarang. Jika tadi tamparan, sekarang ini adalah sebuah pukulan telak yang meremukan seluruh tulang Ibu Warti. Rumah mewah tempat ia membangun kerajaannya, tempat ia memandang rendah Vina, juga akan diambil? Kamu iblis." Desis Ibu Warti. Suaranya nyaris tak terdengar. "Bukan, Bu. Saya hanya seorang wanita miskin yang sudah tidak sanggup lagi membiayai hidup kalian," jawab Vina, mengutip kembali hinaan mertuanya, sebelum akhirnya menutup telepon. Ibu Warti menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ruangan mewah di sekelilingnya tiba-tiba terasa seperti akan runtuh menimpanya. Ia menatap Aji, putranya, satu-satunya harapannya. Tapi yang ia lihat hanyalah seorang pria yang sama hancurnya dengan dirinya. Seorang raja yang mahkotanya telah direnggut paksa. Keduanya terdiam dalam kekalahan, tidak menyadari bahwa badai yang sesungguhnya bahkan belum mencapai puncaknya. Bagi Rita, dunia yang ia bangun dengan hati-hati di atas pondasi kebohongan dan uang Vina, mulai menunjukkan retakan pertamanya sejak insiden di restoran. Aji, pria yang selama ini menjadi mesin ATM pribadinya, tiba-tiba menjadi gelisah dan sulit dihubungi. Janji-janji transferan uang yang biasanya lancar kini, hanya menjadi angin lalu. Awalnya Rita mencoba sabar. Berpikir mungkin Aji hanya sedang ada masalah sementara dengan istri pelitnya, itu. Namun, hari-hari berlalu, dan rekeningnya tetap kering. Notifikasi tagihan kartu kredit mulai berdatangan seperti rentetan teror. Panggilan dari manajemen apartemen mewahnya yang menanyakan uang sewa bulanan, mulai menjadi lebih sering dan kurang ramah. Gaya hidupnya yang serba mewah, yang ia anggap sebagai haknya, kini terancam. Keputusasaan mulai merayapinya. Ia terbiasa hidup tanpa memikirkan harga, membeli apapun yang ia inginkan, makan dimanapun ia suka. Sekarang, ia harus memeriksa saldo rekeningnya sebelum memesan ojek online. Ini adalah sebuah penghinaan. Kemarahannya pada Vina yang tidak pernah ia temui secara langsung semakin memuncak. Dalam benaknya, Vina adalah penyihir jahat yang mengurung pangerannya. Tapi kemarahannya yang lebih besar kini mulai tertuju pada Aji. Pria itu terbukti tidak kompeten. Bagaimana bisa ia membiarkan istrinya mengendalikan semua keuangannya? Pria macam apa dia? Rita mencoba menghubungi Aji berkali-kali. Ketika akhirnya tersambung, yang ia dengar bukanlah suara percaya diri seorang pria kaya, melainkan suara seorang pria yang kebingungan dan putus asa. "Rita, sabar dulu ya. Aku sedang coba cari jalan keluar," kata Aji di telepon, suaranya terdengar lelah. "Jalan keluar apa, Ji? Tagihanku sudah jatuh tempo semua. Kamu janji mau belikan aku jam tangan baru minggu ini, tapi sekarang uang sewa apartemen saja kamu tidak bisa transfer? Kamu ini sebenarnya kenapa?" semprot Rita tanpa ampun. "Vina, dia memblokir semuanya.
Aku sedang tidak punya akses kemanapun. Aku Aji dengan suara pelan. Rita tertawa sinis. Jadi benar apa yang dia katakan? Semua uangmu itu uang dia? Hebat sekali kamu, Aji. Jadi selama ini aku berpacaran dengan anak mami yang hidup dari uang istri. Bukan begitu, Rita. Aku. Sudah cukup alasanmu, potong Rita. Aku tidak mau tahu. Ini masalahmu, selesaikan. Aku sudah terlalu banyak berinvestasi waktu dan perasaan padamu. Aku tidak mau rugi. Rita membanting telepon. Ia mondar-mandir di apartemennya yang terasa semakin sempit. Investasi. Ya, itulah kata yang tepat. Baginya, hubungan dengan Aji adalah sebuah investasi. Ia telah memberikan kecantikannya, waktunya, dan sandiwaranya. Ia berhak mendapatkan imbalan. Jika Aji tidak bisa memberikannya, maka ia harus mencari cara lain. Lalu sebuah ide muncul di benaknya. Ibu Warti. Wanita tua itu memujanya. Ibu Warti menganggapnya sebagai calon menantu idaman. Tentu saja wanita itu akan membelanya. Mungkin Ibu Warti punya simpanan uang, atau setidaknya ia bisa memanipulasi wanita tua itu untuk menekan Aji, atau bahkan Vina. Dengan secercah harapan baru, Rita berdandan, memilih gaun terbaiknya, dan memesan taksi menuju rumah Ibu Warti. Ia akan memainkan perannya sebagai calon menantu yang manis dan tersakiti. Ketika taksi yang ditumpanginya memasuki kompleks perumahan mewah itu, Rita sedikit terkejut melihat sebuah mobil derek baru saja keluar dari gerbang rumah Aji. Ia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin salah satu tetangga sedang ada masalah. Ia berjalan dengan anggun menuju pintu utama, memencet bel dengan senyum yang sudah ia latih di depan cermin. Pintu dibuka oleh seorang pembantu dengan mata sembab. Suasana di dalam rumah terasa aneh, tegang dan suram. Rita melenggang masuk dan mendapati Ibu Warti sedang duduk di ruang tamu. Penampilan wanita itu jauh dari citra sosialita yang biasa ia tampilkan. Rambutnya sedikit berantakan, matanya bengkak, dan tidak ada perhiasan yang berkilauan di tubuhnya. Ia tampak seperti baru saja diterpa badai. Tante tidak apa-apa, sapa Rita dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Ia duduk di samping Ibu Warti dan meraih tangannya. Rita dengar ada sedikit masalah. Rita khawatir sekali. Ibu Warti menatap Rita. Di tengah keputusasaannya, kehadiran Rita seperti setetes air di padang pasir. Inilah, calon menantunya, yang sempurna, yang selalu mengerti dirinya, tidak seperti Vina si pembangkang itu. Rita, kamu datang. Nak, isa Ibu Warti, akhirnya meluapkan tangisnya. Wanita itu, si Vina itu, dia sudah gila. Dia mengambil mobil tante. Dia mau mengambil rumah ini juga. Dia mengusir kami secara tidak langsung. Rita memeluk Ibu Warti, menepuk-nepuk punggungnya dengan sabar sambil dalam hati menyusun strategi. Ini adalah kesempatannya. Sabar, Tante. Jahat sekali Vina itu. Tante tenang saja, Aji pasti akan membereskannya. Dia pasti akan membela Tante. Aji juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu sudah memblokir semua uangnya, keluh Ibu Warti. Nah, itu dia masalahnya, Tante, kata Rita, mulai melancarkan aksinya. Rita datang ke sini juga karena itu. Rita sedang ada kebutuhan mendesak, tapi Aji tidak bisa dihubungi. Transferannya macet. Aku butuh uang untuk bayar sewa apartemen. Tante, tolong bilang ke Aji, ya? Atau mungkin Tante bisa bantu Rita dulu? Ibu Warti melepaskan pelukannya. Ia menatap Rita dengan kening berkerut. Transferan? Transferan apa? Rita sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Ya, transferan bulanan dari Aji, Tante. Yang biasa dia kirimkan untuk kebutuhan Rita. Bulan ini belum masuk sama sekali. Jelasnya dengan polos, tidak menyadari bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap yang tidak ia ketahui keberadaannya. Otak Ibu Warti yang tadinya dipenuhi kepanikan tiba-tiba berhenti bekerja sejenak. Sebuah alarm berbunyi di kepalanya. Transferan bulanan dari Aji untuk Rita. Ia teringat ucapan Vina kemarin, ucapan yang ia anggap sebagai karangan gila. Uang bulanan 15 juta yang setiap bulan aku transfer untuk ibu. Lalu penyangkalannya sendiri, aku tidak pernah terima uang sepeser pun darimu. Kepingan-kepingan informasi itu tiba-tiba menyatu dengan ledakan yang mengerikan di dalam benaknya. Ia menatap Rita, wanita muda cantik yang duduk di sampingnya, dengan tatapan yang sama sekali baru. Tatapan penuh kengerian dan kecurigaan. Uang bulanan untuk kebutuhanmu, ulang Ibu Warti, suaranya bergetar. Berapa banyak yang biasa Aji kirimkan padamu setiap bulan? Rita, yang masih belum menyadari bahaya, menjawab dengan enteng, 15 juta, Tante.
Itu uang pegangan dari Aji untukku setiap bulan. Kenapa memangnya? 15 juta. Angka itu menghantam Ibu Warti seperti sambaran petir. Jadi benar. Uang itu memang ada. Vina tidak berbohong. Uang yang seharusnya menjadi haknya sebagai ibu, uang bakti dari menantunya, selama 3 tahun ini telah dialihkan oleh putranya sendiri ke rekening wanita simpanannya. Wanita yang duduk di hadapannya saat ini. Wanita yang ia puja-puja. Wanita yang ia anggap lebih baik dari menantunya sendiri. Jadi, uang yang selama ini kamu pakai? Bisik Ibu Warti, napasnya terasa sesak. Wajahnya yang tadinya pucat karena sedih, kini berubah pucat karena syok dan amarah yang baru ia sadari. Ia telah ditipu. Ditipu mentah-mentah oleh 2 orang yang paling ia percayai dan banggakan. Putranya sendiri, dan calon menantu idamannya. Kesadaran menghantam Ibu Warti seperti gelombang pasang yang ganas. 15 juta. Angka yang sama persis dengan yang Vina sebutkan. Uang itu nyata, dan selama 3 tahun, uang itu telah mengalir ke tangan yang salah. Wanita yang duduk di hadapannya, yang ia puji setinggi langit, yang ia jadikan standar untuk menyiksa menantunya sendiri, ternyata adalah seekor ular yang mematuknya dari belakang. Topeng manis Rita luntur di depan matanya, digantikan oleh wajah serakah seorang parasit. Jadi kamu? Bisik Ibu Warti, suaranya bergetar hebat. Matanya yang tadinya bengkak karena tangis kini memerah karena amarah yang membara. Ia bangkit berdiri, tubuhnya gemetar. Jadi kamu pencurinya. Kamu yang memakan uangku. Uang menantuku. Rita terperanjat melihat perubahan drastis itu. Senyum manisnya lenyap, digantikan oleh ekspresi bingung dan takut. Tante bicara apa? Ini uang dari Aji. Dia memberikannya padaku. Bukan salahku. Ia mencoba membela diri, tidak mengerti mengapa suasana tiba-tiba berbalik melawannya. Diam kamu. Raung Ibu Warti, suaranya melengking memenuhi ruangan. Ia sudah tidak peduli lagi pada citra anggunnya. Perempuan tidak tahu malu. Beraninya kamu datang ke sini, setelah hidup mewah dari uang yang seharusnya jadi milikku. Kamu pikir aku ini bodoh? Ibu Warti, dalam puncak amarahnya, meraih bantal sofa terdekat dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah Rita. Keluar dari rumahku. Keluar. Ku bilang, jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Dasar ular. Rita menjerit kaget, berusaha menangkis lemparan bantal itu. Ia tidak pernah melihat Ibu Warti semurka ini. Wanita tua yang selalu lembut dan memujanya kini terlihat seperti singa betina yang terluka. Di tengah kekacauan itu, Aji tiba di rumah. Ia masuk dan mendapati pemandangan yang surreal. Ibunya sedang menjerit-jerit histeris sambil melempari Rita dengan apapun yang bisa ia raih, sementara Rita meringkuk ketakutan di sudut sofa. Ibu, ada apa ini? Hentikan. Aji berlari untuk menahan ibunya. Melihat kedatangan Aji, amarah Ibu Warti kini menemukan target utamanya. Ia berbalik dan menatap putranya dengan tatapan penuh kebencian. Dan kamu, pekiknya sambil memukul dada Aji berkali-kali. Anak durhaka. Kamu tega membohongi ibumu sendiri. Kamu bersekongkol dengan perempuan ini untuk mencuri uang istrimu, uang yang seharusnya untukku. Kamu biarkan aku menghina Vina setiap hari, padahal kamulah penjahatnya. Di mana otakmu, Aji? Di mana hatimu? Aji hanya bisa pasrah menerima pukulan dan makian ibunya. Ia tidak punya pembelaan. Semuanya sudah terbongkar. Tembok kebohongannya telah runtuh dan kini menimpa dirinya sendiri. Rita, melihat kesempatan untuk kabur, segera bangkit dan berlari keluar rumah dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan marah. Tepat saat itulah, pintu depan terbuka pelan. Vina melangkah masuk. Ia tidak datang dengan amarah atau air mata. Ia datang dengan ketenangan seorang ratu yang datang untuk mengklaim kembali tahtanya. Di tangannya, ia membawa sebuah map dokumen berwarna biru. Kehadirannya yang tiba-tiba dan auranya yang dingin, seketika menghentikan semua teriakan dan tangisan di ruangan itu. Aji dan Ibu Warti menatapnya dengan napas tertahan. Sepertinya saya datang di waktu yang tepat, ucap Vina. Suaranya tenang namun bergema di seluruh ruangan. Saya lihat topengnya sudah mulai terjatuh. Tapi sepertinya masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Ia berjalan perlahan menuju meja kopi di tengah ruangan, tempat yang beberapa hari lalu menjadi saksi bisu penghinaannya di acara arisan. Dengan gerakan yang anggun, ia membuka map biru itu dan mulai mengeluarkan isinya satu persatu, meletakkannya di atas meja seperti seorang jaksa yang menyajikan barang bukti. Ini, katanya sambil meletakkan lembaran pertama. Adalah bukti transfer dari rekening saya selama 36 bulan terakhir. Ibu Warti, silakan dilihat lebih dekat. Dengan langkah ragu, Ibu Warti mendekati meja.
Matanya yang basah menatap deretan angka di kertas itu. Di sana, tertera dengan jelas setiap transaksi sebesar 15 juta rupiah. Dan di kolom nama penerima, nama Rita Ayudhya tercetak tebal dan berulang-ulang. Melihat bukti nyata di depan matanya membuat penyesalan dan amarah di hati Ibu Warti semakin menjadi-jadi. Ia telah membela seorang pencuri dan menghina seorang korban. Dan ini, lanjut Vina, meletakkan setumpuk kertas berikutnya. Isinya adalah cetakan dari halaman media sosial Rita. Foto-foto liburan di Eropa, tas-tas baru, makan malam di restoran mewah. Di samping setiap foto, Vina telah memberikan catatan kecil, menuliskan tanggal unggahan foto itu. Silakan dicocokkan tanggalnya dengan tanggal transfer di lembar sebelumnya. Ibu akan melihat sebuah pola yang menarik. Sehari setelah uang saya ditransfer, selalu ada unggahan barang baru atau perjalanan mewah. Menyenangkan sekali ya, melihat hasil kerja keras saya dinikmati oleh wanita idaman putra ibu. Aji hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap bukti-bukti yang Vina beberkan. Setiap lembar kertas itu adalah paku yang menancap di peti mati pernikahannya. Tapi Vina belum selesai. Ia mengeluarkan bundel terakhir. Isinya adalah salinan tagihan kartu kredit tambahan atas nama Aji selama setahun terakhir. Vina telah menandai beberapa transaksi dengan spidol berwarna merah. Dan yang ini khusus untukmu, Aji, kata Vina, tatapannya kini beralih ke suaminya. Tagihan dari resor di Bali untuk 2 orang pada bulan Maret, saat kamu bilang sedang ada perjalanan dinas ke Surabaya. Pembelian cincin berlian di bulan Juni, yang jelas bukan untukku. Tagihan makan malam romantis di puluhan restoran yang tidak pernah aku kunjungi. Semuanya dibayar dari rekening yang sama. Rekening istrimu, yang kamu dan ibumu sebut sebagai wanita miskin. Setiap kata yang diucapkan Vina adalah sebuah tamparan. Ia tidak perlu berteriak. Ketenangan dan fakta-fakta yang ia sajikan jauh lebih menghancurkan daripada amukan apapun. Ia telah membongkar seluruh kebusukan mereka dengan presisi seorang ahli bedah. Ruangan itu kembali hening. Aji tidak bisa berkata-kata. Rita sudah kabur. Dan Ibu Warti, wanita itu menatap tumpukan kertas di atas meja, lalu menatap wajah putranya yang penuh kebohongan, lalu menatap Vina yang berdiri tegak penuh kemenangan. Beban dari pengkhianatan putranya, kebodohannya sendiri dalam menilai orang, dan rasa malu yang luar biasa karena telah menghina satu-satunya orang yang tulus padanya, semuanya terasa terlalu berat untuk ia tanggung. Napasnya tiba-tiba menjadi sesak. Dadanya terasa seperti diremas. Pandangannya mulai kabur. Aku tidak kuat. Rintihnya. Tubuhnya limbung dan ia jatuh terduduk di sofa. Tangannya mencengkeram dadanya dengan erat. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia tidak pingsan. Ia mengalami serangan panik hebat, sebuah keruntuhan mental dan fisik akibat kebenaran yang terlalu pahit untuk diterima. Aji tersentak dari kelumpuhannya dan segera menghampiri ibunya. Ibu kenapa? Vina hanya menatap pemandangan itu dari tempatnya berdiri. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia melihat kehancuran total di hadapannya, sebuah reruntuhan yang ia ciptakan sendiri dari puing-puing kesabarannya. Ia tidak merasakan kepuasan, tidak juga penyesalan. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Semuanya sudah selesai. Ia membalikkan badan dan berjalan menuju pintu, meninggalkan kekacauan itu di belakangnya tanpa menoleh sedikitpun. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Vina telah pindah dari rumah yang terasa seperti penjara itu. Ia menyewa sebuah apartemen servis mewah di jantung kota, sebuah tempat yang bersih, modern, dan yang terpenting, miliknya sendiri. Dari jendela apartemennya yang menjulang tinggi, ia bisa melihat kerlip lampu kota di malam hari. Pemandangan itu memberinya rasa damai yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tidak lagi bangun dengan perasaan cemas atau tertidur dengan hati yang sakit. Ia bangun dengan agenda yang jelas. Membangun kembali hidupnya dan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Waktunya ia habiskan untuk bekerja dan berkomunikasi secara intens dengan tim pengacaranya. Ia tidak sedang berperang karena emosi. Ia sedang menjalankan sebuah strategi. Di sisi lain kota, di rumah besar yang kini terasa kosong dan angker, Aji dan Ibu Warti hidup seperti dua hantu. Ibu Warti lebih banyak mengurung diri di kamar sejak serangan paniknya, menolak makan dan hanya menangis dalam diam. Aji, yang kini tidak punya akses ke uang sepeser pun, merasa seperti singa yang semua taring dan cakarnya telah dicabut. Ia mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang, tapi reputasinya sudah mulai hancur. Berita tentang mobilnya yang ditarik leasing menyebar cepat. Ia sadar, tanpa uang Vina, ia bukan siapa-siapa. Keputusasaan membuatnya nekat. Ia harus berbicara dengan Vina. Ia harus memohon, merayu,
melakukan apapun untuk mendapatkan pengampunannya. Ia masih percaya, di balik wanita dingin yang ia lihat beberapa hari lalu, masih ada Vina yang dulu mencintainya, Vina yang pemaaf dan berhati lembut. Setelah mencari tahu dari beberapa koneksi di kantor, Aji berhasil mendapatkan alamat apartemen baru Vina. Sore itu, dengan penampilan yang kacau dan wajah yang tidak bercukur, ia berdiri di depan pintu apartemen Vina. Ia menekan bel, hatinya berdebar tak karuan. Pintu terbuka. Vina berdiri di sana, tampak tenang dan sangat berwibawa dalam balutan pakaian santai yang elegan. Ia tidak terlihat terkejut melihat Aji. Ia menatap suaminya dari atas ke bawah, seolah sedang menilai seorang salesman yang mengganggunya. "Ada apa, Aji?" tanya Vina, suaranya datar. "Vina, tolong beri aku kesempatan untuk bicara. Mohon Aji," suaranya serak. Vina tidak menjawab, hanya menyingkir sedikit dari pintu, memberinya isyarat untuk masuk. Begitu berada di dalam, Aji langsung menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Vina, sebuah tindakan dramatis yang sudah ia siapkan. "Vina, aku mohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku hilaf, sayang. Aku bersumpah, semua ini tidak akan terulang lagi." Isaknya, mencoba meraih tangan Vina. Vina menarik tangannya. "Berdirilah, Aji. Jangan membuat pemandangan yang menyedihkan." Aji bangkit, air matanya terus mengalir. Ia mulai melancarkan rentetan alasannya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. "Ini semua karena Rita, Vin. Dia yang terus merayuku, dia yang memanfaatkanku. Aku terjebak dalam pengaruhnya. Aku tidak bermaksud menyakitimu." Vina hanya diam mendengarkan. "Dan ibu, kamu tahu sendiri bagaimana ibu selalu menekanku. Dia tidak pernah puas denganku. Aku hanya ingin membuatnya bahagia, dan aku melakukan kesalahan besar. Aku bingung, Vina," lanjutnya. Melihat Vina masih tidak bereaksi, ia mencoba taktik terakhir, menyalahkan Vina secara halus. "Mungkin aku juga merasa kesepian. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kita jarang punya waktu berdua. Aku hanya mencari sedikit perhatian yang tidak kudapatkan di rumah." Setelah Aji menyelesaikan semua pembelaannya yang menyedihkan, keheningan menyelimuti ruangan. Vina menatapnya lekat-lekat, tatapannya menembus hingga ke dasar jiwa Aji yang pengecut. "Sudah selesai, Aji?" tanya Vina dengan tenang. "Dari semua kalimat yang kamu ucapkan tadi, tidak ada satupun yang penting lagi bagiku. Kamu menyalahkan Rita, kamu menyalahkan ibumu, dan kamu bahkan menyalahkanku. Tapi aku tidak mendengar kamu menyalahkan dirimu sendiri. Itu artinya, kamu tidak benar-benar menyesali perbuatanmu. Kamu hanya menyesal karena tertangkap." Kata-kata Vina yang logis dan menusuk itu membungkam Aji. Ia sadar, drama air matanya sama sekali tidak berpengaruh pada wanita di hadapannya. Vina yang dulu sudah mati. "Aku mohon, Vina. Beri aku satu kesempatan terakhir. Demi pernikahan kita, pinta Aji sebagai upaya terakhir." Tepat saat itu, bel apartemen berbunyi. Vina berjalan dengan tenang untuk membuka pintu. Seorang kurir berseragam berdiri di sana, membawa sebuah amplop coklat besar yang tebal. Vina menandatangani tanda terima, mengambil amplop itu, dan menutup pintu. Ia lalu berbalik menghadap Aji. "Kamu mau jawaban atas permohonanmu?" kata Vina sambil menyodorkan amplop itu kepada Aji. "Ini, anggap saja ini jawaban resmi untukmu." Dengan tangan yang gemetar hebat, Aji menerima amplop itu. Ia merobek segelnya dan mengeluarkan isinya. Lembar pertama yang ia lihat membuat perutnya mulas. Surat gugatan cerai. Namanya dan nama Vina tertera dengan jelas. Tapi itu baru permulaan. Di belakangnya ada beberapa bundel dokumen yang lebih tebal. Ia membacanya dan matanya terbelalak ngeri. Itu adalah surat gugatan hukum terpisah. Vina, melalui pengacaranya, secara resmi menuntutnya atas tindakan penggelapan aset dalam perkawinan. Ia dituntut untuk mengembalikan setiap rupiah dari 540 juta yang telah ia transfer kepada Rita, lengkap dengan bunga. Aji merasa kakinya lemas. Ia nyaris jatuh. Ia tidak hanya akan kehilangan Vina, ia akan bangkrut dan terjerat hutang yang mustahil ia bayar. Ia pikir semuanya tidak bisa menjadi lebih buruk lagi, namun ia salah. Di bagian paling belakang bundel dokumen itu, terselip sebuah lampiran bukti pamungkas yang telah ditemukan oleh tim pengacara Vina. Itu adalah fotokopi dari sebuah kwitansi pembayaran. Kwitansi uang muka untuk pembelian sebuah unit apartemen mewah di pusat kota. Jumlahnya sangat besar, dan dibayarkan dari rekening tabungan bersama mereka sekitar setahun yang lalu. Dan nama yang tertera sebagai calon pemilik unit apartemen itu adalah Rita Ayudhya. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan.
Aji tidak hanya memberikan uang jajan bulanan. Ia secara aktif dan diam-diam telah menggunakan tabungan masa depan mereka untuk membangun sebuah kehidupan baru, sebuah rumah baru, untuk kekasihnya. Ini adalah pengkhianatan tingkat tertinggi. Aji menatap kosong pada lembaran kwitansi itu. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Ia mengangkat wajahnya untuk menatap Vina, berharap melihat sedikit saja keraguan. Tapi yang ia lihat hanyalah tatapan mata yang dingin dan final. Ia sadar, pertempuran ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Ia tidak hanya kalah. Ia telah dihancurkan. Proses hukum yang dijalankan Vina bergerak secepat dan sedingin badai es di musim dingin. Aji, yang kini tidak memiliki sumber daya finansial, mencoba melawan dengan menyewa seorang pengacara murah yang ia temukan dari iklan baris. Usahanya sia-sia. Di ruang sidang, tim pengacara Vina yang solid dan profesional membantai setiap argumennya dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Tumpukan laporan bank, salinan kwitansi pembelian apartemen, dan rekaman percakapan menjadi monumen pengkhianatan Aji yang tidak bisa ia sangkal. Ia mencoba memainkan kartu korban, menuduh Vina sebagai istri yang lalai dan gila kerja. Namun, hakim yang berpengalaman melihatnya hanya sebagai seorang pria putus asa yang mencoba lari dari tanggung jawab. Putusan akhir dijatuhkan dengan cepat dan tegas. Perceraian mereka disahkan. Vina mendapatkan kembali kendali penuh atas seluruh aset pribadinya, dan pengadilan memerintahkan Aji untuk membayar kembali utang sebesar 540 juta rupiah kepada Vina, dengan skema cicilan yang akan mencekiknya selama bertahun-tahun. Kejatuhan Aji adalah kejatuhan ibunya juga. Surat peringatan dari bank yang Vina sebutkan benar-benar datang, diikuti oleh surat-surat lain yang semakin mengancam. Ibu Warti, dalam kepanikannya, mencoba memohon belas kasihan dari teman-teman sosialitanya. Tapi pintu yang dulu selalu terbuka untuknya kini tertutup rapat. Berita tentang kebangkrutan dan skandal keluarganya telah menjadi gosip terpanas di kalangan mereka. Ia bukan lagi salah satu dari mereka, ia adalah sebuah cerita peringatan. Hari yang paling ia takuti akhirnya tiba. Sebuah truk besar berhenti di depan rumahnya, dan sekelompok petugas mulai mengangkut keluar perabotan-perabotan yang pernah menjadi kebanggaannya. Sofa bludru, meja makan marmer, lemari kristal, semuanya diangkut pergi di bawah tatapan para tetangga yang ingin tahu. Ibu Warti terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota, dengan 2 kamar sempit dan dinding yang catnya sudah mengelupas. Dunia yang ia kenal telah lenyap. Kemewahan berganti dengan kesederhanaan yang menyesakkan. Untuk bertahan hidup, ia harus menjual sisa-sisa perhiasannya. Di toko emas, ia mendapatkan tamparan kenyataan lainnya. Beberapa gelang dan kalung yang ia kira berlian asli, hadiah dari Aji, ternyata hanyalah imitasi berkualitas tinggi. Putranya tidak hanya membohongi istrinya, tapi juga ibunya sendiri. Kini, hari-harinya diisi dengan pertengkaran tanpa akhir dengan Aji. Mereka terperangkap bersama dalam kemiskinan dan penyesalan, saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Ini semua karena kamu tidak bisa mengendalikan nafsumu pada perempuan ular itu, jerit Ibu Warti pada suatu sore yang panas di dapur kontrakan mereka yang pengap. Dan ini semua karena ibu tidak pernah sekalipun menghargai Vina. Balas Aji tidak mau kalah. Kalau saja ibu memperlakukannya dengan baik, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mencintaiku, Bu, tapi ibu yang meracuni semuanya. Sementara itu, Aji sendiri merasakan kejatuhan yang lebih terjal. Jabatannya di perusahaan keluarga Vina dicabut begitu saja. Tanpa pengalaman kerja yang nyata dan dengan reputasi yang hancur, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. CV yang ia kirimkan tidak pernah mendapat balasan. Ia terpaksa menjual barang-barang pribadinya yang tersisa, jam tangan, pakaian bermerek, hanya untuk membeli makanan. Ketika tabungannya habis total, ia harus menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia mendaftarkan diri menjadi pengemudi ojek online, pekerjaan yang dulu tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya. Setiap hari ia berpanas-panasan di jalan, mengantar penumpang dan pesanan makanan, wajahnya tertutup helm untuk menyembunyikan rasa malunya. Pria yang dulu mengendarai sedan mewah kini, harus beradu cepat dengan bus kota, demi mengejar bonus beberapa ribu rupiah. Nasib Rita tidak lebih baik. Gugatan hukum Vina tidak hanya menargetkan Aji, tetapi juga aset yang dibeli menggunakan uang hasil penggelapan. Tim pengacara Vina dengan cepat melacak apartemen yang dibeli atas nama Rita. Surat panggilan hukum dilayangkan ke alamatnya. Rita, yang cerdas dalam hal menyelamatkan diri, tahu bahwa ia tidak akan bisa menang. Aji sudah bangkrut dan tidak bisa melindunginya. Ia kini menjadi target hukum. Tanpa pikir panjang, ia melakukan apa yang paling ia kuasai, melarikan diri. Ia mengemas barang-barang berharganya yang asli dalam satu koper, menjual beberapa yang bisa dijual cepat,
lalu menghilang dari apartemen itu di tengah malam. Ia memblokir nomor Aji dan semua orang yang mengenalnya, menjadi buronan yang lari dari konsekuensi perbuatannya. Bulan-bulan berlalu menjadi sebuah rutinitas penderitaan bagi Aji dan Ibu Warti. Mereka hidup dari hari ke hari, diliputi oleh hutang dan penyesalan. Suatu malam, ketika Ibu Warti sedang memasak makan malam sederhana dengan bahan-bahan paling murah dari pasar, ia bisa mendengar dengan jelas suara tawa dan gosip dari tetangga sebelah melalui dinding tipis kontrakan mereka. "Kasihan juga ya janda kaya yang tinggal di sebelah itu," kata seorang wanita. "Kasihan kenapa? Itu karma," sahut yang lain. Kata orang, dulu dia sombongnya minta ampun. Menantunya sendiri yang baik dan kaya raya dihina-hina terus. Sekarang rasakan, kan? Diusir dari rumahnya sendiri. Makanya jadi orang jangan jahat. Ibu Warti membeku di depan kompornya. Tangannya yang sedang mengaduk sayur berhenti bergerak. Setiap kata dari gosip itu menusuk telinganya, mengkonfirmasi status barunya. Ia bukan lagi Nyonya Warti yang terhormat. Ia kini hanyalah janda kaya yang diusir menantunya. Sebuah bahan cerita dan cemoohan bagi orang-orang yang dulu tidak akan berani menatap matanya. Penghinaan itu kini menjadi bagian dari udaranya, meresap ke dalam setiap tarikan napasnya. Itulah panen yang harus ia tuai dari benih kebencian yang selama ini ia tanam. 1 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh sekaligus penempa bagi Vina. Ia tidak lagi membawa bekas luka dari masa lalunya, melainkan menjadikannya sebagai fondasi untuk membangun versi dirinya yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Perusahaannya berkembang pesat. Ia berhasil memenangkan sebuah proyek internasional besar yang melambungkan namanya menjadi salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di negeri ini. Ia membeli sebuah Gria Tawang, sebuah penthouse, yang indah dengan pemandangan kota 360 derajat, sebuah istana di atas langit yang ia bangun sendiri, untuk dirinya sendiri. Setiap sudutnya ia isi dengan karya seni dan perabotan yang mencerminkan seleranya, bukan selera orang lain. Hidupnya kini penuh warna. Ia kembali menjalin hubungan dengan teman-teman lama yang sempat ia abaikan demi pernikahannya. Akhir pekannya diisi dengan kegiatan mendaki gunung, menyelam di laut, atau sekadar berkumpul di galeri seni. Ia tertawa lebih lepas, senyumnya lebih tulus, dan matanya memancarkan cahaya kepercayaan diri yang cemerlang. Nama Aji dan Ibu Warti hampir tidak pernah terlintas lagi di benaknya. Mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang kelam, sebuah bab yang sudah ia tutup rapat-rapat dan ia arsipkan di rak paling berdebu dalam perpustakaan hidupnya. Ia telah memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan berarti melepaskan beban, dan ia kini terbang terlalu tinggi untuk bisa terbebani oleh masa lalu. Suatu sore di hari kerja, Vina mengadakan pertemuan santai dengan seorang klien penting dari luar negeri. Ia memilih sebuah kafe di atap gedung pencakar langit yang paling trendy di kota. Sambil menunggu kliennya datang, ia memesan secangkir kopi dan menikmati pemandangan kota yang terhampar di bawahnya. Sinar matahari sore keemasan memandikan gedung-gedung tinggi, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Ia merasa bersyukur atas semua rasa sakit, semua pengkhianatan, karena tanpanya, ia tidak akan pernah menemukan kekuatan luar biasa yang ternyata ia miliki. Pandangan matanya tanpa sengaja menyapu kejalanan yang ramai di bawah. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan pejalan kaki, matanya menangkap sebuah pemandangan yang kontras. Di seberang jalan, di depan sebuah warung tegal sederhana yang tampak kusam, ia melihat dua sosok yang sangat ia kenal. Seorang pria dengan seragam pegawai minimarket yang sedikit lusuh baru saja turun dari sepeda motor butut. Ia menyerahkan sebuah kantong plastik berisi nasi bungkus kepada seorang wanita parubaya yang sedang sibuk mengelap meja di depan warung. Wanita itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya diikat seadanya, dan wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Mereka adalah Aji dan Ibu Warti. Seolah ditarik oleh takdir yang kejam, tepat pada saat itu, Aji mendongakkan kepalanya, pandangannya menyapu ke atas ke arah gedung-gedung tinggi. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, mata mereka bertemu. Aji melihat Vina, duduk anggun di kafe mewah di atas langit, bermandikan cahaya keemasan, tampak seperti seorang ratu yang sedang menatap kerajaannya. Sementara Vina melihat Aji, berdiri di tepi jalan yang berdebu, tampak kecil dan kalah, simbol dari kehidupan yang telah ia sia-siakan. Ekspresi terkejut, malu, dan penyesalan yang mendalam melintas di wajah Aji. Ia segera membuang muka, menarik lengan ibunya, dan masuk ke dalam warung yang remang-remang, seolah ingin bersembunyi dari tatapan mata Vina, bersembunyi dari kenyataan akan siapa dirinya sekarang dan siapa Vina telah menjadi. Vina menghela napas pelan. Tidak ada rasa kemenangan atau kebencian di hatinya. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang sunyi bahwa keadilan, dalam berbagai bentuknya, memang ada.
Mereka telah mendapatkan kehidupan yang mereka pilih melalui tindakan-tindakan mereka. Dan ia telah mendapatkan kehidupan yang ia perjuangkan. Kliennya datang beberapa saat kemudian, membuyarkan lamunannya. Ia menyambutnya dengan senyum profesional dan hangat. Pikirannya sudah sepenuhnya kembali ke masa kini, ke bisnis, ke masa depannya. Setelah pertemuan yang sukses itu berakhir, Vina tidak langsung pulang. Ia berdiri sejenak di tepi atap gedung, menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang megah. Fajar yang baru dalam hidupnya telah lama tiba, dan kini ia menikmati senjanya yang indah. Ia mengambil ponselnya bukan untuk memeriksa email, melainkan untuk memesan tiket penerbangan spontan ke Jepang untuk melihat bunga sakura musim semi berikutnya. Ia mengenakan kacamata hitamnya, membalikan badan, dan berjalan menuju lift. Langkahnya mantap, punggungnya tegak. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ke arah jalan di mana mantan suami dan mertuanya berada, tidak pula ke masa lalu yang pernah melukainya. Ia berjalan lurus ke depan, menuju petualangan-petualangan baru, menuju kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri, dalam sebuah kehidupan yang sepenuhnya menjadi miliknya.